Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Bro, gue mau ngajak lo jalan-jalan sebentar, tapi bukan jalan-jalan ke mall buat lihat etalase terus pulang miskin. Ini jalan-jalan ke tempat paling jujur di dunia, warteg. Iya, warteg. Tempat orang merasa jadi sultan cuma karena bisa pilih lauk tanpa mikir dua kali sampai ibu warteg bilang, naik dikit ya dek. Dan disitulah di depan tempe orek yang manisnya kayak janji manis pas PDKT, gue sadar ekonomi itu bukan teori di buku. Ekonomi itu momen kecil yang bikin dompet lo batuk-batuk bro. Lo pernah nggak bangun pagi, niat hidup hemat, terus pas buka aplikasi belanja lihat tulisan flash sale, tinggal 3 menit. Jari lo otomatis satset, otak lo keburu nyalain mode FOMO, dan tiba-tiba barang yang lo bahkan nggak butuh udah ada di keranjang. Nah, dari warteg sampai flash sale, sebenarnya kita lagi main game yang sama. Game rebutan sumber daya yang terbatas buat memenuhi keinginan yang nggak ada tamatnya. Itu inti ekonomi, sesimpel itu. Sumber daya itu terbatas. Uang, waktu, tenaga, tanah, bahan baku. Sementara keinginan manusia itu kayak playlist, bisa ditambah terus tanpa ada tombol stop. Jadi ekonomi itu ilmu sosial yang ngulik gimana orang, bisnis, dan pemerintah bikin pilihan. Pilihan itu kelihatan sepele, tapi dampaknya bisa panjang. Lo pilih makan nasi Padang sekarang, atau nabung buat bayar kos akhir bulan, itu ekonomi. Perusahaan pilih buka pabrik atau nahan ekspansi, itu ekonomi. Pemerintah pilih bangun jalan atau subsidi, itu juga ekonomi. Dan semua pilihan itu selalu ketabrak satu kata yang bikin hidup manusia jadi drama, langka. Kalau semua melimpah, ekonomi nggak seru bro. Kalau nasi gratis seumur hidup dan kuota internet unlimited, kita mungkin jadi manusia damai atau jadi makin mager, siapa tahu. Sekarang kita masuk ke dua karakter utama dalam sinetron ekonomi, permintaan dan penawaran. Permintaan atau demand itu bukan sekedar gue pengen. Banyak orang pengen iPhone terbaru, tapi yang jadi permintaan beneran itu, yang pengen dan mampu bayar. Pengen doang mah namanya wishlist bro. Permintaan itu jumlah barang atau jasa yang orang mau dan bisa beli pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Kenapa harga penting? Karena manusia itu peka sama harga, kecuali lagi kalap. Harga naik, biasanya permintaan turun. Harga turun, permintaan naik, itu kayak pacar, makin susah didapetin, makin bikin penasaran. Tapi kalau terlalu mahal, ya udah move on. Tapi permintaan nggak cuma digerakin sama harga barang itu sendiri. Ada faktor lain yang lebih licik. Pertama, pendapatan. Gaji lo naik, tiba-tiba lo merasa pantas hidup estetik. Kopi susu kekinian, membership gym, dan langganan streaming yang ujungnya dipakai buat nonton ulang sitkom lama. Kedua, harga barang pengganti dan pelengkap. Kalau harga kopi naik gila-gilaan, sebagian orang pindah ke teh, itu pengganti. Tapi kalau lo punya motor, bensin itu pelengkap, motor tanpa bensin itu cuma pajangan. Ketiga, selera dan tren. Tahun lalu orang heboh minuman ini itu, tahun ini udah pindah ke yang lain. Selera manusia itu kayak algoritma, berubah tanpa permisi. Keempat, ekspektasi masa depan. Kalau lo yakin bulan depan harga naik, lo cenderung beli sekarang. Itu kenapa pas ada rumor harga naik, orang langsung panik belanja kayak besok kiamat. Sekarang musuh sekaligus pasangan dari permintaan, penawaran atau supply. Penawaran itu jumlah barang atau jasa yang produsen mau dan mampu jual pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Lagi-lagi bukan cuma mau, lo bisa mau jualan 1000 porsi ayam geprek sehari, tapi kalau dapur lo cuma muat 1 wajan, ya kemampuan lo terbatas. Faktor yang ngedorong penawaran juga banyak. Harga jual jelas penting, kalau harga naik, produsen semangat karena margin kelihatan lebih manis. Tapi ada biaya produksi yang bisa bikin mereka lemes, harga bahan baku, ongkos listrik, sewa tempat, gaji pegawai, ongkos kirim. Kalau biaya naik, produsen bisa ngurangin produksi atau naikin harga. Terus ada teknologi, alat lebih modern bisa bikin produksi lebih murah dan cepat. Ada juga kebijakan pemerintah, pajak, subsidi, aturan impor, izin, dan yang terakhir lagi-lagi ekspektasi masa depan. Kalau produsen yakin harga bakal naik, mereka bisa nahan stok dulu, nunggu momen. Nah, kalau permintaan dan penawaran ketemu, terjadilah adegan favorit semua orang, harga. Ada titik namanya keseimbangan, equilibrium, yaitu ketika jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Di titik itu pasar relatif tenang. Kalau harga di atas keseimbangan, barang kebanyakan, orang nggak beli, stok numpuk, akhirnya diskon.
Kalau harga di bawah keseimbangan, barang kurang, orang rebutan, stok habis, lalu muncullah tulisan sold out yang bikin emosi. Ini kayak flash sale lagi, bukan cuma soal murah, tapi soal barangnya ada atau enggak. Dan ketika barang langka, harga bisa naik karena orang saling sikut. Kadang lo ngerasa hidup ini cuma lomba jempol. Di sini ada konsep yang sering dibikin misterius padahal sederhana, pasar. Pasar itu bukan cuma tempat becek yang ada tukang sayur. Pasar itu tempat pertemuan penjual dan pembeli, bisa fisik, bisa online. Lo beli nasi uduk di pinggir jalan, itu pasar. Lo beli skin game pakai e-wallet, itu pasar juga. Dan pasar punya satu bahasa universal, harga. Harga itu sinyal. Harga naik bisa berarti barang langka atau permintaan tinggi. Harga turun bisa berarti stok kebanyakan atau orang lagi malas beli. Adam Smith dulu ngomong soal tangan tak terlihat, seolah pasar punya mekanisme otomatis yang nyusun semuanya tanpa perlu ada orang yang ngatur satu-satu. Kalau permintaan tinggi, harga naik, produsen tertarik produksi lebih, stok nambah, harga turun lagi. Secara teori, cakep, tapi ya jangan terlalu romantis sama tangan tak terlihat. Kadang ada juga tangan-tangan kelihatan yang mainin harga, kartel, monopoli, orang yang punya kuasa besar. Kalau cuma satu penjual menguasai pasar, harga bisa dibikin sesuka hati dan konsumen cuma bisa pasrah sambil ngeluh di kolom komentar. Makanya kompetisi itu penting. Kompetisi itu adu strategi antara bisnis buat dapat pelanggan, kualitas, harga, layanan, inovasi. Kompetisi bikin harga cenderung lebih masuk akal dan pilihan lebih banyak. Kalau nggak ada kompetisi, konsumen kayak lagi nonton sinetron yang episodenya dipaksa panjang, mau nggak mau ya ditonton karena channel lain nggak ada. Sekarang gue mau kasih satu konsep yang bikin lo sadar kenapa hidup itu isinya pilih-pilih dan nyesel. Biaya peluang, opportunity cost. Ini bukan biaya yang tercatat di struk, tapi biaya yang ada di kepala. Kalau lo punya uang 200.000 dan lo pilih makan sushi, biaya peluangnya mungkin adalah uang yang bisa lo pakai buat isi bensin atau nabung bayar listrik. Kalau lo pilih begadang nonton series, biaya peluangnya adalah tidur yang cukup dan pagi yang produktif. Intinya, memilih satu hal berarti menolak hal lain. Banyak orang ngerasa miskin bukan cuma karena uangnya kecil, tapi karena pilihan yang harus dikorbanin itu makin banyak. Dan biaya peluang itu alat buat lo jadi lebih sadar. Lo bukan cuma bayar uang, lo bayar kesempatan. Sekarang kita geser dari warteg ke level negara. Di sini muncul istilah yang sering dipakai buat flexing, GDP. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto. Itu total nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam batas wilayah suatu negara dalam periode tertentu, biasanya setahun atau seperempat tahun. Bahasa simpelnya, seberapa besar mesin produksi negara itu muter. Kalau GDP naik, berarti secara total produksi dan layanan meningkat atau harga meningkat atau dua-duanya. Makanya ada dua istilah, GDP nominal dan GDP real. GDP nominal ngitung pakai harga saat itu. GDP real ngoreksi inflasi biar kita bisa lihat pertumbuhan produksi yang beneran, bukan sekadar harga yang membengkak. Ada beberapa cara ngitung GDP, tapi gue nggak bakal bikin lo pusing kayak ujian ekonomi. Cara yang sering dipakai di obrolan sehari-hari adalah pendekatan pengeluaran C plus I plus G plus X. C itu konsumsi rumah tangga, belanja makanan, pakaian, layanan. I itu investasi, perusahaan beli mesin, bangun gedung, rumah baru. G itu belanja pemerintah, infrastruktur, gaji pegawai, layanan publik. XM itu ekspor minus impor. Kalau ekspor lebih besar nambah GDP, kalau impor lebih besar ngurangin. Intinya, GDP itu hasil dari banyak aktivitas yang nyambung satu sama lain. Dan yang lucu, satu transaksi bisa jadi penghasilan orang lain. Lo beli ayam geprek, itu jadi pendapatan penjual, penjual bayar pegawai, pegawai belanja lagi, muter terus. Tapi ada jebakan mental yang sering kejadian. GDP naik, orang berita bilang ekonomi membaik, tapi lo di kos ngerasa kok gua tetap seret? Nah, karena GDP itu ukuran total, bukan distribusi. GDP bisa naik karena sektor tertentu melesat, tapi kalau duitnya numpuk di segelintir orang, banyak orang tetap ngerasa hidupnya gitu-gitu aja. Jadi GDP itu kayak foto grup kelihatan rame, tapi siapa yang kebagian makanan itu cerita lain. Di sini orang suka bawa istilah lain, GNP. Gross National Product itu nilai produksi oleh warga negara suatu negara mau produksinya di dalam negeri atau luar negeri. Jadi kalau ada perusahaan atau warga yang punya usaha di luar dan kirim untung pulang itu masuk GNP. Ini penting buat ngebedain, kadang sebuah negara punya GDP tinggi karena banyak perusahaan asing produksi di sana, tapi keuntungan dibawa keluar. Atau sebaliknya, warganya banyak dapat penghasilan dari luar.
Pokoknya, ekonomi itu bukan cuma soal di mana diproduksi, tapi juga siapa yang menikmati. Sekarang kita masuk ke musuh abadi dompet, inflasi. Inflasi itu kenaikan tingkat harga umum barang dan jasa secara berkelanjutan. Saat inflasi naik, daya beli uang turun. Dulu lo bisa makan bakso plus es teh dengan 20.000. Sekarang 20.000 cuma cukup baksonya doang, es tehnya jadi nanti aja. Inflasi bikin tabungan lo tergerus kalau bunga tabungan lebih kecil dari laju inflasi. Inflasi juga bikin orang bergaji tetap merasa dikejar-kejar harga. Dan lucunya, inflasi itu bisa datang dari dua arah. Bisa karena permintaan tinggi, orang belanja banyak, bisnis kewalahan, harga naik. Bisa juga karena biaya naik, bahan baku mahal, ongkos kirim naik, produksi seret, harga naik. Jadi inflasi itu kadang gara-gara semua orang semangat belanja, kadang gara-gara dunia logistik lagi ngambek. Inflasi bukan selalu jahat ya. Sedikit inflasi sering dianggap normal dalam ekonomi modern karena menunjukkan permintaan dan aktivitas. Tapi inflasi yang terlalu tinggi bikin kacau. Orang susah rencana, bisnis bingung harga, dan ketimpangan bisa makin parah. Orang yang punya aset yang nilainya naik mungkin aman, tapi orang yang hidup dari gaji pas-pasan bisa kepentok. Disinilah muncul rasa kok yang kaya makin kaya, karena aset bisa ngejar inflasi sementara upah sering telat ngikut. Kalau inflasi bikin dompet panas, pengangguran bikin kepala pusing. Pengangguran itu kondisi orang yang ada di usia kerja, mampu kerja, mau kerja, dan sedang mencari kerja tapi belum dapat kerja. Jadi bukan bayi, bukan pensiunan, dan bukan orang yang memang nggak mau kerja. Tingkat pengangguran dihitung dari jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja. Tapi pengangguran itu macam-macam. Ada pengangguran friksional, orang lagi pindah kerja, lagi cari yang lebih cocok. Ada pengangguran struktural, keterampilan orang nggak nyambung sama kebutuhan pasar. Misalnya teknologi berubah cepat. Ada pengangguran siklis, ekonomi melambat, permintaan turun, perusahaan ngurangin produksi, PHK terjadi. Ada juga pengangguran musiman, pekerjaan yang ramai di musim tertentu, sepi di musim lain. Dampak pengangguran bukan cuma angka. Pengangguran berarti potensi produksi hilang, pendapatan rumah tangga turun, tekanan sosial naik, orang stres, konflik rumah tangga, bahkan kriminalitas bisa naik. Makanya setiap negara pengen ekonomi tumbuh dan lapangan kerja tercipta. Tapi menciptakan kerja itu bukan sulap. Lo nggak bisa cuma ngomong ayo kerja terus pekerjaan muncul kayak notifikasi promo. Di titik ini kita ketemu konsep yang sering bikin orang debat di Twitter, peran pemerintah. Pemerintah punya alat besar namanya anggaran, budget. Anggaran itu rencana pemasukan dan pengeluaran dalam periode tertentu. Di level pribadi, anggaran itu niat suci awal bulan yang sering dikhianati pas ada diskon. Di level negara, anggaran itu daftar besar, negara dapat pemasukan dari pajak, retribusi, dividen, pinjaman, dan lain-lain. Lalu negara belanja buat pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keamanan, subsidi, dan program sosial. Kalau belanja lebih besar dari pemasukan, itu defisit. Kalau pemasukan lebih besar, itu surplus. Defisit nggak otomatis buruk, kadang justru diperlukan saat krisis, tapi harus dikelola biar nggak meledak jadi masalah utang. Nah, dari anggaran lahirlah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu cara pemerintah ngatur ekonomi lewat pajak dan belanja. Saat ekonomi lesu, pemerintah bisa pakai kebijakan fiskal ekspansif, belanja naik atau pajak turun, supaya orang dan bisnis punya lebih banyak duit buat belanja dan investasi. Saat ekonomi terlalu panas dan inflasi tinggi, pemerintah bisa pakai kebijakan fiskal kontraktif, belanja turun atau pajak naik supaya permintaan turun dan harga lebih terkendali. Contoh yang gampang lo ingat, pas pandemi, banyak negara bagi bantuan tunai, subsidi gaji, insentif pajak, dan program dukungan bisnis. Tujuannya biar ekonomi nggak jatuh total. Itu fiskal bekerja. Tapi kebijakan fiskal itu kayak masak sambal. Kebanyakan bisa bikin perut mules, kekurangan bikin hambar. Belanja pemerintah bisa dorong pertumbuhan, tapi kalau uangnya nggak tepat sasaran ya cuma jadi kebocoran. Pajak bisa biayai layanan publik, tapi kalau pajak terlalu berat, bisnis dan konsumsi bisa melemah. Jadi kebijakan fiskal itu seni menyeimbangkan, bukan sekadar angka. Selain fiskal, ada kebijakan moneter yang dimainkan bank sentral. Kebijakan moneter itu cara bank sentral ngatur jumlah uang beredar dan suku bunga buat mencapai tujuan seperti stabilitas harga, pertumbuhan, dan stabilitas nilai tukar. Ada dua mode utama, ekspansif dan kontraktif. Ekspansif dipakai saat ekonomi lesu. Bank sentral turunkan suku bunga, kurangi cadangan wajib, atau beli surat berharga supaya uang mengalir lebih banyak.
Tujuannya biar kredit lebih murah, orang dan bisnis mau pinjam, belanja, dan investasi naik. Kontraktif kebalikannya, saat inflasi tinggi, bank sentral naikin suku bunga, bikin kredit lebih mahal, orang nahan belanja besar, permintaan turun, tekanan harga mereda. Lo mungkin ngerasa kebijakan moneter itu jauh, padahal enggak. Suku bunga itu ngaruh ke cicilan motor, KPR, bunga deposito, biaya pinjaman usaha. Saat suku bunga naik, cicilan bisa naik atau kredit baru jadi lebih mahal, orang jadi nahan belanja besar. Saat suku bunga turun, pinjaman lebih murah, orang lebih berani ambil kredit. Tapi lagi-lagi, ini bukan tombol ajaib. Kalau orang takut masa depan, walau suku bunga turun, mereka bisa tetap nahan duit. Ekonomi itu juga soal psikologi. Ngomong-ngomong soal psikologi, balik lagi ke ekspektasi. Ekspektasi masa depan itu seperti rumor di tongkrongan, bisa bikin orang bertindak sekarang. Kalau orang yakin harga bakal naik, mereka beli sekarang. Kalau orang yakin ekonomi bakal resesi, mereka nahan belanja. Ekspektasi bisa mempercepat atau memperparah keadaan. Makanya komunikasi pemerintah dan bank sentral itu penting, karena kata-kata mereka bisa jadi sinyal pasar. Sekarang gue mau tarik semuanya balik ke cerita lo sehari-hari, biar nggak terasa kayak kuliah. Bayangin lo baru gajian, permintaan lo tinggi, pengen makan enak, pengen upgrade gadget, pengen jalan-jalan. Tapi supply di dompet lo terbatas, saldo cuma segitu. Lo harus pilih. Disinilah opportunity cost muncul. Lo pilih beli sepatu baru, berarti mungkin lo tunda bayar utang kecil, yang sebenarnya bikin tidur lo nggak nyenyak. Lo pilih liburan, berarti mungkin lo tunda investasi kecil yang bisa bantu masa depan. Dan kalau lo asal pilih tanpa sadar biaya peluang, lo gampang nyesal lalu nyari kambing hitam padahal yang check out siapa? Ya lo juga. Di sisi lain ada produsen, mereka lihat permintaan lo, mereka ngatur supply. Mereka mungkin naikin harga kalau permintaan tinggi atau diskon kalau stok menumpuk. Mereka juga dipengaruhi biaya, kalau ongkos kirim naik, harga bisa naik. Kalau teknologi bikin produksi lebih murah, harga bisa lebih bersaing. Lalu pemerintah masuk lewat pajak, subsidi, aturan. Bank sentral masuk lewat suku bunga. Dan ujung-ujungnya semua balik ke warteg. Harga nasi, lauk, dan es teh. Lo ketawa, tapi ini beneran rantai besar yang ujungnya nyentuh piring lo. Lo tahu kenapa orang suka bahas perdagangan dan impor ekspor padahal kesannya jauh? Karena tanpa sadar, hidup lo itu produk global. Lo makan mie instan, bungkusnya mungkin dibuat di pabrik dalam negeri, tapi gandumnya bisa aja dari luar. Lo pakai HP, komponennya bisa keliling dunia dulu baru nyampe tangan lo. Jadi saat negara ekspor lebih banyak, itu kayak lo jualan lebih banyak ke tetangga daripada lo belanja dari mereka. Uang masuk, kalau impor lebih besar, uang keluar. Itu kenapa di rumus GDP ada X-M, karena perdagangan luar negeri ikut ngaruh ke total aktivitas. Di sini nyambung ke konsep yang dulu dibahas Ricardo, keuntungan komparatif. Kedengarannya kayak nama jurus anime, tapi intinya sederhana, nggak semua orang atau negara harus jago semua hal. Yang penting, fokus di hal yang lo relatif lebih efisien dibanding yang lain, lalu tukeran. Di tongkrongan ada temen yang jago bikin desain, ada yang jago jualan, ada yang jago ngurus izin, ada yang jago approach orang biar deal. Kalau semuanya dipaksa jadi satu orang, hasilnya malah berantakan. Negara juga gitu. Kalau satu negara punya tanah subur dan iklim cocok buat kopi, dia bisa fokus kopi. Negara lain mungkin lebih jago bikin chip atau mesin. Mereka tukeran lewat perdagangan. Hasilnya, pilihan konsumen lebih banyak dan biaya bisa lebih murah dibanding semua negara maksa bikin semuanya sendiri. Tapi ya, perdagangan juga punya sisi pedih. Kalau barang luar masuk murah, bisnis lokal yang gak siap bisa kepukul. Makanya ada kebijakan tarif, kuota, dan program peningkatan daya saing. Ini lagi-lagi balik ke ide bahwa pasar itu bukan taman bermain yang steril. Ada politik, ada strategi, ada siapa yang kuat modal. Ekonomi itu sering kayak pertandingan futsal. Teori bilang semua main fair, praktiknya kadang ada yang main sikut. Sekarang gue tarik lagi ke kehidupan lo yang nyata, terutama kalau lo pernah mikir, gue pengen buka usaha. Lo tahu kenapa banyak bisnis kecil bisa tahan lama, sementara yang estetik kadang umurnya sependek story? Karena bisnis yang tahan biasanya ngerti demand yang stabil dan supply yang bisa dikontrol. Warteg itu contohnya. Demand-nya jelas, orang butuh makan. Mereka nggak butuh ambience lampu kuning buat kenyang. Supply-nya mereka atur, menu sederhana, bahan mudah didapat, proses cepat. Mereka juga fleksibel, hari ini lauk alaku, besok bisa ganti. Dan mereka ngerti harga psikologis. Naik boleh, tapi jangan bikin pelanggan merasa dikhianati. Di situ lo bisa lihat satu hal penting, ekonomi itu tentang adaptasi.
Orang bilang pasar menentukan, tapi sebenarnya yang bertahan adalah yang bisa baca sinyal pasar. Dan sinyal itu sering bentuknya harga, stok, antrean, dan keluhan pelanggan. Kalau di warteg tiba-tiba antre panjang, itu sinyal demand naik. Kalau lauk sisa banyak, itu sinyal demand turun atau harga kemahalan. Kalau supplier telat kirim, itu sinyal masalah supply chain. Semua ini bisa lo lihat tanpa rumus rumit. Ngomong soal supply chain, ini istilah yang suka muncul pas ada krisis, rantai pasok. Rantai pasok itu jalur barang dari bahan mentah sampai ke tangan konsumen. Lo bayangin satu piring nasi goreng, ada beras dari petani, ada minyak dari pabrik, ada telur dari peternak, ada bumbu dari pasar, ada gas buat masak, ada ongkos transport. Kalau satu titik macet, misalnya minyak mahal atau ongkos kirim naik, harga akhir bisa ikut naik. Jadi inflasi bisa datang bukan cuma karena orang belanja kebanyakan, tapi juga karena jalur pasokan seret. Ini yang bikin orang kadang bingung, kok gue nggak belanja banyak tapi harga naik? Ya karena masalahnya bisa disupply bukan demand. Terus ada satu lagi yang sering bikin orang bingung, kalau inflasi bikin uang turun nilainya berarti gue harus ngapain? Jawaban ekonom benerannya panjang. Tapi versi tongkrongan, lo perlu ngerti beda antara nominal dan real. Nominal itu angka di kertas. Real itu daya beli. Gaji lo naik 5%, tapi harga naik 10%, secara real lo turun. Makanya orang sering merasa kok naik gaji tapi tetap miskin. Karena yang penting bukan cuma naiknya angka, tapi dibandingkan dengan inflasi. Ini juga alasan kenapa kebijakan moneter dan fiskal sering ribut soal inflasi. Karena kalau inflasi liar, semua rencana hidup jadi berantakan. Sekarang kita singgung sedikit soal uang dan bank, tapi santai. Banyak orang mikir uang itu kayak barang yang dicetak terus dibagiin. Padahal sistem modern lebih rumit. Bank itu bukan cuma tempat nyimpen uang. Bank itu juga tempat menyalurkan kredit. Ketika bank memberi pinjaman, sistem keuangan bisa memperluas jumlah uang beredar. Karena uang yang dipinjamkan jadi bisa dipakai transaksi. Bank sentral mengatur agar proses ini nggak kebablasan lewat suku bunga dan aturan cadangan. Jadi ketika bank sentral mengubah suku bunga, dampaknya merembet ke pinjaman usaha, cicilan rumah, sampai harga barang. Dan itu balik lagi ke permintaan. Kalau pinjaman mudah, orang belanja besar, demand naik. Kalau pinjaman susah, demand turun. Dunia muter di situ-situ aja, cuma pemainnya beda. Dari sini nyambung ke pengangguran lagi. Kalau permintaan turun, bisnis jualan turun, produksi turun, mereka bisa ngurangin karyawan. Itu pengangguran siklis. Tapi kalau masalahnya karena skill nggak cocok, itu pengangguran struktural. Contoh gampang, dulu banyak pekerjaan input data manual, sekarang otomatisasi dan AI bikin pekerjaan itu berkurang. Orangnya bukan malas, tapi skillnya perlu upgrade. Makanya pendidikan dan pelatihan itu penting. Dan ini juga kenapa kebijakan pemerintah sering fokus ke penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan, bukan cuma bagi-bagi uang. Terus ada pengangguran friksional yang sebenarnya normal, orang pindah kerja, fresh graduate cari pengalaman, atau orang yang baru pindah kota. Ini semacam gesekan di pasar tenaga kerja. Jadi pengangguran 0% itu hampir mustahil dan juga nggak selalu ideal. Yang penting adalah pengangguran berada di level yang sehat dan orang bisa transisi dengan cepat. Lagi-lagi, informasi dan akses itu kunci. Kalau lowongan ada tapi orang nggak tahu, itu masalah matching, bukan sekadar ekonomi lesu. Sekarang balik ke peran pemerintah lewat anggaran. Lo tahu kenapa orang suka ribut soal pajak? Karena pajak itu sumber utama pemasukan negara. Tapi pajak itu juga beban bagi individu dan bisnis. Pemerintah pakai pajak buat biaya sekolah, rumah sakit, jalan, keamanan, dan program sosial. Tanpa pajak, layanan publik sering kacau. Tapi kalau pajak dipakai nggak efisien, masyarakat marah. Jadi intinya bukan pajak itu jahat atau pajak itu suci, melainkan pajak harus transparan dan bermanfaat. Dan disinilah ekonomi ketemu etika dan tata kelola. Kalau tata kelola buruk, kebijakan bagus pun bisa gagal. Sekarang gue kasih analogi yang paling nyantol. Ekonomi itu seperti ngatur air di rumah. Permintaan itu keran yang dibuka orang-orang. Penawaran itu air yang bisa disuplai dari tandon. Kalau keran dibuka semua orang barengan, tekanan turun, air bisa kecil. Kalau tandon diisi lebih banyak, air bisa stabil. Kebijakan fiskal itu seperti lo nambah pipa atau nambah tandon pakai uang. Kebijakan moneter itu seperti lo ngatur pompa dan tekanan. Inflasi itu seperti harga air naik kalau pasokan seret atau orang pada berebut.
Dan pengangguran itu seperti orang di rumah yang mau mandi tapi air nggak keluar. Dia siap tapi sistemnya belum ngasih akses. Sekarang biar nggak cuma teori, gue ajak lo ngelihat satu hari hidup lo lewat kacamata ekonomi. Pagi lo bangun, pilih sarapan. Itu keputusan di bawah kelangkaan waktu dan uang. Lo pilih beli sarapan atau masak sendiri? Kalau masak, lo hemat uang tapi bayar dengan waktu. Itu biaya peluang. Lo naik ojol atau naik angkot, KRL. Kalau ojol, cepat tapi mahal. Kalau KRL, murah tapi padat dan butuh waktu. Lagi-lagi biaya peluang. Siang, lo kerja, tukar waktu dan skill lo dengan upah. Upah itu harga dari tenaga kerja. Kalau skill lo langka dan dibutuhkan, upah cenderung lebih tinggi. Kalau skill lo banyak yang punya, upah cenderung ditekan. Sore, lo belanja online, lihat harga naik turun. Diskon itu strategi kompetisi. Gratis ongkir itu cara platform subsidi sementara buat narik pelanggan, semacam kebijakan fiskal versi perusahaan. Lalu malam, lo buka berita ekonomi, ada GDP, inflasi, suku bunga. Semua istilah itu sebenarnya ngomongin apa yang lo rasakan tadi, harga, pekerjaan, cicilan, dan pilihan. Kalau lo udah sampai sini, lo mungkin sadar satu hal, ekonomi itu bukan sesuatu yang di luar sana. Ekonomi itu lo, gue, dan semua keputusan kecil yang kalau dikumpulin jadi gelombang besar. Karena itu, ngerti ekonomi dasar bikin lo lebih kebal dari omongan ngawur. Misalnya ada yang bilang harga naik karena pedagang serakah. Lo bisa jawab, bisa jadi, tapi cek juga biaya produksi dan supply chain. Ada yang bilang kalau pemerintah bagi-bagi uang semua beres. Lo bisa jawab, bisa bantu jangka pendek, tapi kalau produksi nggak nambah, inflasi bisa nyusul. Ada yang bilang suku bunga naik itu jahat. Lo bisa jawab kadang perlu buat ngerem inflasi, tapi memang bikin cicilan makin pedih. Lo jadi manusia yang gak gampang keseret opini, karena lo ngerti mekanismenya. Gue juga mau ingetin, ekonomi itu penuh kompromi. Gak ada kebijakan yang bikin semua orang bahagia sekaligus. Pengen harga stabil, pengen pertumbuhan tinggi, pengen pengangguran rendah, pengen pajak rendah, pengen layanan publik bagus, semuanya bagus tapi sering saling tarik-menarik. Jadi, politik ekonomi itu sebenarnya seni memilih prioritas dan mengelola konsekuensinya. Makanya debat ekonomi sering panas, karena yang dipertaruhkan bukan cuma angka, tapi hidup orang. Dan karena hidup orang beda-beda, prioritasnya pun beda. Ada yang fokus harga murah, ada yang fokus lapangan kerja, ada yang fokus stabilitas jangka panjang. Semua valid, tapi nggak bisa semuanya maksimal di saat yang sama. Terakhir, balik lagi ke Warteg, karena Warteg itu universitas paling jujur. Lo lihat orang-orang dari berbagai kelas duduk bareng, sopir, pegawai, mahasiswa, bos kecil, semua punya kebutuhan makan yang sama, tapi kemampuan bayar beda. Di sana lo bisa lihat distribusi pendapatan dalam bentuk paling nyata. Ada yang nambah ayam, ada yang cukup tempe, ada yang cuma nasi dan kuah. Lo bisa lihat inflasi lewat papan harga yang berubah pelan-pelan. Lo bisa lihat kompetisi lewat warteg sebelah yang bikin promo nasi gratis kuah sepuasnya atau tambah sambal gratis. Lo bisa lihat kebijakan lewat harga minyak goreng yang kadang dipengaruhi pajak, subsidi, atau pasokan. Lo bisa lihat psikologi pasar lewat orang yang tiba-tiba panik beli telur karena ada rumor telur langka. Semuanya ada, tinggal lo mau merhatiin atau enggak. Jadi kalau ada yang nanya, belajar ekonomi buat apa? Jawab aja, buat hidup. Buat ngerti kenapa dompet lo kadang senyum, kadang nangis. Buat bikin keputusan yang gak cuma berdasarkan emosi. Buat ngerasa punya kontrol walau dunia gak selalu adil. Dan yang paling penting, buat bisa ketawa sambil mikir. Karena kalau lo cuma mikir tanpa ketawa, stres. Kalau lo cuma ketawa tanpa mikir, ya tekor. Jadi campurin dua-duanya bro. Lo jalan di trotoar hidup dengan kepala waras, hati santai, dan dompet yang semoga gak selalu jadi korban. Sebelum gue tutup, coba bikin latihan kecil. Tiap kali lo mau beli sesuatu, tanya 3 hal. Ini demand gue beneran atau cuma ke bawah hype? Supply duit gue cukup nggak tanpa ngorbanin hal penting? Dan biaya peluangnya apa yang bakal gue relain? Kalau lo bisa jawab itu, lo udah selangkah lebih dewasa dari versi lo yang suka check out sambil ngarep nanti juga ada rezeki. Rezeki itu ada, tapi keputusan juga penting. Jadi ya, besok-besok kalau ada yang pamer istilah ekonomi biar kelihatan pinter, lo tinggal senyum, santai gue ngerti konsepnya. Terus fokus ke langkah kecil, catat pengeluaran, sisihin dana darurat, upgrade skill, dan jangan gampang kepancing rumor. Ekonomi itu maraton, bukan sprint. Yang konsisten biasanya menang. Gas terus tapi tetap pakai rem ya.